Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di Flips BR Happy Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit bersantai ria jalan-jalan menuju Jawa Barat, yaitu adalah tepatnya kota Garut. Dan saya tidak sendiri kali ini. Saya ditemani oleh istri saya. Dan nanti juga di beberapa destinasi ada beberapa rombongan yang sudah berangkat terlebih dahulu dan saya dan istri menyusul. Adapun rute yang saat ini kami tempuh adalah sebagai berikut nih teman-teman. Jadi kita berangkat dari kota Depok menuju Bogor, kemudian kita melalui jalan Cianjur Puncak, Cimahi Bandung, dan Nagrek, kemudian menuju kota Garut. Dan ini sendiri pun sebetulnya jalur yang sangat santai ya. Nah, sebelum kami menuju ke kota Garut, nanti teman-teman akan kita ajak juga berhenti sejenak untuk menikmati bubur ayam Lestari yang ada di kota Cianjur. Ya, saya mau ceritain kondisinya. Jadi motor ini adalah motor CB150X. Kondisinya adalah terakhir sebelum saya akhirnya melakukan bore up. Memang videonya dibuat lebih belakangan dibanding video bore up karena satu dan lain hal ya teman-teman. Jadi saya mau ceritain, memang dalam perjalanan ini adalah pertama kalinya saya membonceng istri saya dan melakukan perjalanan yang sudah mulai dikatakan di atas 250 km ya. Dan performanya sendiri, waduh, bisa dibilang amburadul. Mohon maaf, mungkin teman-teman punya experience yang berbeda, tapi kalau di kasus saya, CB150X yang saya gunakan ini bener-bener ternyata kalau dibuat boncengan itu jauh dari kata enak ya. Dari mulai tenaga, saya mau ceritain dulu, tenaganya sama sekali nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Ditanjakan ya cuman bisa ngeden di gigi 3 paling maksimum, dan itu pun larinya nggak bisa lebih dari 60 km per jam. Dan ada lagi beberapa hal yang juga cukup mengganggu ya. Ternyata kalau boncengan, posisi aerodinamisnya itu jadi sedikit juga terganggu ya, karena posisi motornya jadi agak dongak ke atas, cengat gitu ya. Jadi angin itu bener-bener menghambat laju. Jadi top speed udah nggak dapat, torsi nanjak lebih gila, dan kenyamanan berkendaranya guys. Jadi terutama di sisi yang dibonceng gitu ya, di sisi istri saya, bener-bener gila banget itu pegel. Padahal saya sudah pakai extension bantal tambahan teman-teman. Memang motor ini ternyata cukup enak hanya kalau untuk perjalanan seorang diri ya. Kecuali teman-teman mungkin melakukan upgrade di area jok. Dan juga mungkin suspensi kali ya. Makanya pas pulang dari sini, saya langsung memutuskan untuk menambah performa mesin dulu. Karena mesinnya bener-bener parah. Nanti mungkin teman-teman juga akan lihat di beberapa footage ke depan waktu saya nanti akan masuk ke Nagrek, itu ada teman saya yang udah nunggu pakai X-Max 2,5. Memang ya kalau dari cc-nya kalah gitu ya, tapi di situ saya baru menyadari betapa jauhnya gitu ya performa mesin yang ada di dalam CB150X ini. Ya saya akhirnya memutuskan untuk membore up gitu ya, kayaknya udah nggak selamat nih. Dan kemudian di sini juga saya mau bercerita gitu teman-teman ya. Kalau untuk handling itu nggak ada masalah ya. Memang motor ini motor yang cukup nurut. Artinya kalau dipakai untuk handling kanan kiri, kemudian untuk pengereman dan segala macam, ya saya pikir udah motor yang cukup nyaman ya. Tapi memang aduh bener deh teman-teman. Saya baru pertama kali ngerasain boncengan pakai motor ini dengan kondisi standar. Rasanya memang sangat banyak yang harus di-upgrade gitu ya. Oke, sekilas keluhan saya tentang motor ini di awal. Oke, saat ini kita sudah memasuki area puncak pas ya teman-teman. Jadi rute yang saya pilih kali ini memang adalah rute yang
cukup familiar untuk istri saya karena dia mengatakan kepada saya juga untuk kalau bisa jangan pakai jalan-jalan yang cukup asing karena dia takut kalau ada trouble, ada apa-apa, mungkin kita tidak terlalu menguasai medannya gitu ya. Oke, akhirnya saya menuruti karena istri saya juga for the first time naik CB 150X lebih dari 250 km dan ya udah akhirnya saya ikutin sarannya dia. Nah, adapun saya berangkat tadi sekitar jam 3 pagi ya teman-teman, dan ya mungkin setelah siap-siap efektifnya jam 4. Dan saya masuk tapal kuda nih teman-teman itu sekitar mungkin jam 5.30-an lah kira-kira, setengah 6. Memang perjalanan pagi itu cukup enak karena kita tidak melalui jalan yang cukup padat gitu ya. Dan kalau saya pribadi memang saya cukup menyukai gitu perjalanan agak gelap gitu karena kita tuh nggak ngerasain panas teman-teman. Ya ini kita udah mau masuk ke kota Cianjur nih ya teman-teman. Nah di belok kiri ini udah jalan yang menuju kota Cianjur, sudah pusat kotanya gitu teman-teman. Ya terus kita mau mampir dulu nih untuk makan pagi karena perjalanan kita cukup jauh. Kita makan pagi dulu deh di bubur dan nasi goreng Lestari yang ada di kota Cianjur. Teman-teman, gimana keseruannya? Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Flips BR Happy Channel. Dan kali ini ada nuansa touring-touring keluarga. Karena saya bawa istri saya untuk pertama kalinya bersama dengan teman-teman di CB 150X. Gimana keseruannya jalan-jalan dan mengeksplor kota Garut. Saksikan terus teman-teman, dan semoga ini banyak menghibur dan menginspirasi teman-teman. Sampai ketemu di perjalanan. Jadi kita mintain pendapat yuk, gimana rasanya naik CB 150X sampai Cianjur. Gimana Bu? Jempol 1 enak, jempol 2 enak banget, kelingking gak enak. Jadi yang mana? Jadi saya duga. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada busanya. Hancur, sampai nggak berkata-kata loh dia. Emang rada parah sih kalau buat dibonceng ya. Aduh. Ya padahal udah dikasih extension bantal, cuman nggak ngerti deh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Lanjut aja dulu ya. Kita tabah dalam perjalanan. Oke, setelah beristirahat sekian lama dan makan bubur di Bubur Ayam Lestari, sekarang saya udah ada di gerbang Taman Asmaul Husna yang ada di Cianjur menuju ke arah Padalarang Bandung nih. Jadi perjalanannya sendiri kami lanjutkan setelah saya sama istri istirahat dan makan-makan. Dan kita juga nggak lupa ya melewati jembatan Sasak Raja Mandala. Ini jembatan yang kalau udah nyampe sini kayaknya bentar lagi Bandung gitu atau Gunung Kapur. Bener banget teman-teman. Jadi setiap teman-teman yang dari puncak menuju ke arah Bandung gitu ya, udah pasti lewatin arah ini. Oh ya, di perjalanan kali ini saya mau cerita. Jadi beberapa teman-teman juga ada beberapa yang membawa pasangan atau istri gitu ya. Meskipun istri-istrinya juga sebenarnya bukan bikers atau bukan boncengers sejati gitu, tapi kita sepakat gitu untuk bawa karena sebetulnya kita punya tujuan di Garut nanti, bukan hanya sekedar pengen having fun atau cuman pengen ngegas-ngegas doang, tapi kita semua juga ada di sana untuk memberikan sedikit dari rezeki kita untuk Tahfidz Quran yang ada di sana. Jadi ada satu pesantren Tahfidz Quran yang ya kita berusaha menyumbangkan sedikit dari apa yang kita punya gitu teman-teman. Jadi perjalanannya sendiri, nah saat ini juga seperti teman-teman lihat kita udah keluar kota Bandung nih, mau menuju Nagrek atau kota Garut gitu ya. Ya nggak kerasa sih perjalanan kalau pagi masih dalam kondisi yang cukup sepi atau kondusif gitu ya. Itulah sebabnya saya memang
seneng banget ya kalau jalan-jalan tuh kalau nggak malam pagi gitu. Ya sambil menikmati alam paling the best sih memang berangkat jam setengah lima jam 4 gitu seperti yang tadi saya lakukan, dan siang harinya udah masuk ke destinasi-destinasi yang bisa kita lihat gitu ya. Dan sekarang kita sudah mau dekat-dekat kota Garut gitu ya, tepatnya di Nagrek sih gitu teman-teman. Dan inilah suasana Nagrek sekarang karena dia sudah punya jalur alternatif. Jadi untuk yang arah ke bawah ini udah tinggal satu arah nih teman-teman. Di masa lalu jalur ini bener-bener crowded ya. Jadi macet banget dan cukup berbahaya. Jadi banyak banget kejadian kecelakaan yang terjadi gitu teman-teman. Dan ya kita semua sekarang bersyukur ya karena infrastrukturnya sudah banyak diperbaiki dan jalanannya sudah lebih bagus dan sekarang searah nih. Jadi untuk yang arah menuju ke Cianjur atau ke Bandung itu melalui jalan yang berbeda. Nah kebetulan saya sama teman saya nih satu lagi yang pakai X-Max, Om Edwin, itu kita nyasar gitu teman-teman. Nah di sini nih kita harusnya nanti di depan sana tuh belok kiri gitu ya untuk menuju ke kota Garut. Tapi saya ragu gitu karena jalanannya kok dikontraflow sama orang gitu. Jadi saya sempat memutuskan untuk berhenti dulu deh lihat gitu. Om Edwin tahu-tahu dari kanan. Gitu kan. Ini harusnya balik Nagrek nih kalau ke kanan, ke kiri sana tuh temen. Nah, karena Om Edwin ke kanan langsung kenceng banget, saya pikir dia udah pede nih. Ya saya ikutin, ternyata salah. Tapi nggak apa-apa, karena ini juga cukup fenomenal ya. Kita bakal lewatin jembatan Citiis dan juga terowongan lingkar Nagrek. Ya ini nih, ini namanya jembatan Citiis. Sangat terkenal buat yang suka naik kereta. Jadi jembatan ini bawahnya lembah dalam dulunya ya. Tapi sekarang di aspal dijadiin jalur baru. Nah ini adalah jalur barunya nih teman-teman kalau mau menuju ke Bandung. Kita harus lewat sini dan jalanannya cukup nanjak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini kayaknya datar-datar aja, enggak, sama sekali enggak, ini nanjak ya, cuma memang nggak terlalu curam sehingga motor masih bisa lah gitu ya untuk dikondisikan gitu teman-teman. Oke, yang ini namanya terowongan lingkar Nagrek ya, ini Kabupaten Bandung gitu ya. Ini lingkar Nagrek namanya, terowongan lingkar Nagrek. Jadi kalau teman-teman mau dari arah mana aja yang jalur tengah menuju Bandung pasti lewat ini nih kalau lewat Nagrek gitu teman-teman. Ya jalanannya lebar, aspalnya bagus dan mobil-mobil sudah mulai terlihat ramai karena habis makan di Lestari, perjalanan keluar Bandung menuju Nagrek kira-kira ya sudah jam 10-an ini. Oke. Dan tiba saatnya kita memasuki jalan yang sudah bener nih sekarang nih, arah Garut gitu ya. Jadi dari Nagrek kami belok kanan lagi. Setelah itu ada jalan menuju ke arah Garut gitu, direct lewat Kolong gitu. Nah ini suasananya teman-teman. Aduh udah masuk sini udah banyak kita lihat. Ya Om Edwin tuh udah ngeledekin saya tuh, motornya udah kelihatan boyo. Seperti yang tadi di awal video saya cerita. Memang tenaganya cukup lumayan PR ya, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Dan dari jauh-jauh tuh ya udah bisa lihat Gunung Guntur tuh teman-teman. Itu Gunung Guntur ya, sudah mulai terlihat gitu ya. Nah jadi di samping kanan nanti ada Gunung Guntur dan Gunung Cikuray ini ternyata di depan ini. Di depan ini Gunung Cikuray teman-teman. Mantep banget ya. Dan ya belum terasa dingin tapi sudah mulai agak adem-adem nih teman-teman. Jadi ya cukup asik ya jalan gini ya. Ini alternatif barunya tuh, waduh, ini Gunung Guntur keren banget ya dari sini ya, gokil bener nih. Aduh kalau udah turun begini nih lupa semuanya nih, luar biasa banget. Jadi dari jauh tuh udah Gunung Cikuray terlihat ya, udah agak berawan gitu teman-teman. Oke, kita udah sampai. Kita mau bangunin teman-teman kita dulu yang ada di dalam. Kita ketemu dulu sama mereka.
Iya, dua. Di atas dua. Empat. Siapa yang orang di sini? Boleh ngomong. Sama dosen. Sama dosen di kelas, dosen juga ngerokok. Top. Top. Markotop. Udah habis. Yoi dong. Emang sih cepet sampai sih. Iya. Cepet sampai. Tapi kasihan. Gue nggak kali ini jaga jarak sama depan buat jaga tosi kan momentum. Jadi kalau nyodok Oke, setelah kita sampai, kita memang menjadwalkan untuk langsung menuju ke pesantren Tahfidz Quran ya teman-teman. Jadi saya jemput teman-teman yang semalam udah berangkat, saya pagi gitu ya. Mereka kemarin malam, dan setelah sampai mereka nungguin saya, tapi ada beberapa juga yang masih tidur-tidur. Cuman setelah beberapa waktu gitu, kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka bersiap-siap dan kita menuju ke pesantren Tahfidz Quran yang ada di Garut nih teman-teman. Jadi Darul Fikri namanya. Mantap banget nih teman-teman. Ya ini kita parkir dulu, dan gimana keseruan kami yang ada di Darul Fikri. Berikut videonya. Siap. Jadi Pak Pres, sekarang lagi ada acara apa Pak Pres? Kita bersama-sama dengan CBX Depok Raya mengadakan bakti sosial berupa kita ada sedikit menyisihkan pendapatan kita untuk guna membiayai pesantren yang ada di Garut ini. Siap. Semoga sukses. Mantap, dan diberkahi. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang tanggal 22 kita sampai di kota Garut, yaitu di pesantren Tahfidz Quran Nurul Hikmah kalau nggak salah. Jadi kita di sini dari CB 150X Depok Raya, dan juga ada beberapa undangan kita seperti Om Edwino dan juga teman-teman dari HSFCI Kota Garut. Di sini kita akan melaksanakan program dari CB 150X Depok Raya, yaitu Gasbar, Gerakan Sedekah Beras. Ya, mudah-mudahan ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya harapan kita apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat tentunya untuk adik-adik yang ada di pesantren Tahfidz Quran ini. Itu aja, semoga program ini akan terus berlanjut, kita bisa bersosial lagi ke tempat-tempat yang lainnya yang membutuhkan, segitu kiranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya, Jeffrey Adi Rifata. Assalamualaikum. Iya. Tanggapannya sebagai anggota Depok Raya mengikuti acara ini Om? Ya, luar biasa perjalanan kali ini. Dari semalam full sampai pagi ini tetap semangat. Gitu doang? Ya, pokoknya seru lah. Siap. Ya. Jadi tanggapan kali ini, walaupun kita jalan-jalan nih untuk kesenangan komunitas kita bersama, tapi kita harus bisa memberi efek positif bagi di sekitar kita. Amin. Amin. Bunda dan Bunda. Bunda. Bagaimana tanggapan mengenai acara ini? Kok lihat-lihatan? Jawab, Bu. Bunda Seru, Dodi seru dan dong. Bunda Komar. Seru pastinya dong. Seru. Alhamdulillah. Pengalaman Kita beramal juga di sini. Ya, Sedekah. siap.
Semoga berkah untuk Depok Raya. Amin. Amin. Belum sampai. Dia nunduk malah kena. Kasih Cia. Silakan cukup nggak? Ibu-ibu, kok gua melulu sih? Ini mau dijadiin bahan. mengucapkan terima kasih dari depan dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah bisa syukur kita limpahkan kepada Allah karena dengan nikmatnya kita sampai di sini dengan selamat. Kemarin kita berangkat jam 12 malam sampai sini dengan selamat, alhamdulillah jam 5.30. Oke. Puji syukur. Salawat kita santurkan kepada Nabi Muhammad SAW berkat ajaran beliau yang membawa kita dari gelapnya dunia menjadi terang benderang sampai saat ini. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermujalasah, duduk bersama dalam rangka mungkin menyambung tali persaudaraan gitu ya. Kebetulan saya dengan Alutfi sepupuan ya. Jadi alhamdulillah sangat senang bisa kedatangan Alutfi dan juga teman-teman ke tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Abah dan juga Ustadz panggilannya. Ustadz, Ibu, adik-adik kami yang kami cintai, kami di sini dari komunitas CB 150X Depok Raya dan juga beberapa teman kita dari Tangerang dan juga dari HSFCI yang ada di Kota Garut ini sendiri. Kami datang ke sini dengan tujuan salah satunya tadi seperti di awal untuk bersilaturahmi dan juga untuk memberikan donasi berupa beras dan juga nanti secara simbolis ya. Jadi tidak banyak kata, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sambutannya dan mohon maaf juga atas kedatangan kami jika menyita waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan di sini dihitung sebagai amal ibadah untuk kita tentunya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu biji jadi 7 tangkai, satu tangkai jadi 1 tangkai 100. Maka menyatu hablah wallahu yudhifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada seorang yang dikehendaki. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berlangsung dengan lancar acara kami dan kami pun segera bergegas pergi menuju ke Cipanas, Garut. Dan seperti apa di sana? Akhirnya kami juga menginap di sana nih teman-teman. Yuk disimak videonya berikut ini. Oke, hari kedua dan sudah ada di penginapan. Jadi untuk yang suami istri, kayak saya dan istri saya, kita ada nyewa penginapan berbeda ya. Jadi kayak gini nih guys. Ini ada 2 bed, jadi saya pisah ranjang. Ini esensian sebenarnya ya. Pisah ranjang mesti saya semalam. Terus ada gini, terus ada penyimpanan. Dan ada ini. Kolam pemandian air panas. Mantap sekali, kita bisa berendam di dalam. Gitu guys. Ya. Jadi setelah ini mungkin kita akan gas balik lagi ke villanya anak-anak dan kita mau ngegas bareng sama mereka. Kayak gimana keseruannya? Ikutin terus. Wah,
Ini sih luar biasa banget ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat footage saya di awal video, saya ambil dari tempat penginapan saya nih di Gratika yang ada di Cipanas, Garut. Jadi hotelnya ada bener-bener di kaki gunung teman-teman, keren banget. Dan di dalam kamarnya juga ada tersedia kolam pemandian air panas. Jadi bener-bener luar biasa ya teman-teman. Kita menikmati gitu ya. Dan ada 5 pasang suami istri yang ada di sana. Dan sebagai catatan, kami semua suami istri ya teman-teman. Jadi di sana ditanyain bukti kami menikah, ya cincin atau mungkin KTP gitu ya teman-teman. Waduh, lumayan ketat. Tapi ya bersyukur juga ternyata di hari gini masih ada yang syariah kayak gini ya. Oke, kita sekarang jemput lagi nih teman-teman setelah kita bangun pagi. Kita mau ngegas balik sambil jalan-jalan di sekitar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya lagi pengen ngajak ngobrol teman kita dan kita sekaligus pengen ngelepas dia untuk menuju satu destinasi yang luar biasa bagus, Sulawesi guys. Nah kebetulan dia juga berasal dari sana. Ngobrol dulu yuk. Iya om. Ngobrol pas udah make gini. Biar nggak kelihatan muka, tetap gue ngeksis. Siap. Om, jadi mau kemana tujuannya? Jadi sebenarnya misi touring kali ini titik terendah atau titik paling selatannya Pulau Sulawesi itu ada di Jeneponto, namanya Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari situ langsung tembak ke titik terutaranya Pulau Sulawesi, itu di Kupang, Sulawesi Utara. Oke. Berarti Om kira-kira estimasi berapa hari Om nyampe ke sana atau berapa bulan? Untuk estimasi waktunya seketemunya lepas ya, jadi schedule-nya ada, per etapenya ada, tapi kalau buat ditargetin harus begini harus itu enggak. Yang penting target etapenya udah ada. Oke, selamat di perjalanan dan tetap happy Om. Siap. Kalau ada apa-apa tetap kabarin. Thank you banyak. Dan ini ada ketum kita yang akan melepas juga. Tum, kata-kata Tum, 1-2 biji Tum. Ya. Jadi berbahagialah untuk kita yang bisa menikmati ciptaan Tuhan. Jadi segala apapun yang terhampar di muka bumi ini kan tentunya untuk kita nikmati ya. Jadi salah satu yang harus kita syukuri. Karena banyak juga di luar sana punya uang tapi tidak punya waktu, dan juga sebaliknya, punya waktu nggak punya uang. Jadi ini salah satu nikmat lah, terlebih untuk Bro Nathan. Ini akan membawa bendera chapter kita CB 150X Depok Raya. Mudah-mudahan doa kami tentunya semoga selamat sampai tujuan dalam keadaan selamat, sehat, dan sesuai dengan apa yang udah divisi misikan dalam perjalanan nanti. Oke? Jadi langsung aja kita serahkan bendera ini untuk Bro Nathan nanti dimanapun berada untuk dikibarkan tentunya. Siap. Sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Oke, saya terima ya Bang ya. Siap, selamat di perjalanan, sukses. Amin, siap. Ada sepatah-dua patah kata. Safety riding. Safe to riding. Oke. Oke. Safety can be. Sepatah-dua patah kata. Yuk. Hati-hati bro ya. Siap. Sampai ketemu lagi Om. Siap. Aduh. Pokoknya kontak aja kalau di mau mampir daerah mana, nggak mau rest di mana. Oh, kontak siap. kita aja, ntar kita kontak anak-anak. Saudara di sana. Paling ntar kita mungkin minta izin juga, saya minta izin ntar mau share ini live lokasi 8 jam biar bisa. Oh iya dong. Siap. Di grup aja. Di grup. Oke. Hati ya. Siap. Ya, thank you ya. Selamat jalan brother. Siap. Selamat di perjalanan, senang, happy, sehat. Bulan ini perjalanan. Matiin serapnya. Kalau lagi mampir di tempatnya kakak-kakak, matiin serapnya. Oh, enggak, nggak saya matiin Om. Lokasinya yang saya matiin. Iya. Siap. Thank you Om. Oke bro. Hati-hati. Siap. Kalau touring itu tuh semua hilang. Refreshing banget. Aduh, problema pekerjaan semuanya hilang. Kita mau datang lagi. Ini tradisi gua nih, sidik jari. Siap. Ntar gua setim Bang. Gak apa-apa, yang penting hatinya nggak boleh. Siap. Oke, selamat. Brother, hati-hati. Siap. Hati-hati di jalan. Sip, thank you.
kasih Kang. Oke, nggak kerasa ternyata ini udah hari terakhir kami ada di Garut dan kami pun harus segera bergegas pergi meninggalkan tempat penginapannya teman-teman nih. Ya sebelum itu kami juga ngisi bensin dulu bareng-bareng gitu ya supaya habisnya bareng, penuhnya bareng gitu ya. Ya total kita perjalanan ini lumayan jauh ya, mungkin pergi pulang ternyata sekitar 500 km gitu. Dan sekarang ini dalam perjalanan pulang kami nggak langsung pulang nih ya teman-teman. Jadi tidak sama perjalanan pergi dan pulang jalanannya. Kalau pergi kemarin kami lewat Bandung gitu ya, yang banyak banget lampu merah sampai saya saking malesnya saya nggak rekam teman-teman. Nah pulangnya saya berencana lewat Kamojang gitu teman-teman. Jadi dari Garut Kamojang ke Pengalengan dan nanti ujung-ujungnya tetap masuk ke kota Bandung gitu teman-teman. Nah di sini kita lewat ke geothermal ya, punyanya Pertamina nih, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebenarnya. Jadi di Kamojang ini memang kalau saya bilang mungkin jalurnya masih sangat jarang dilalui ya, karena bukan yang favorit banget gitu teman-teman. Ini jalur tengah dan agak-agak hidden sebenarnya. Cuman kanan kirinya aduh dahsyat, keren banget teman-teman. Bisa teman-teman lihat lah di footage saya, hijau banget, kanan kirinya enak banget dilihatnya. Dan wah bener-bener banyak deh pengalaman enaknya, seru banget gitu teman-teman. Nanti di depannya muncul-muncul kita ada di kebun teh yang ada di Pengalengan gitu teman-teman. Ya inilah Kamojang, pipa-pipanya udah teman-teman lihat ya. Ini Jawa Barat rasa Dieng. Karena di Dieng juga banyak pipa-pipa kayak gini nih gitu, dan bau belerangnya juga hampir mirip-mirip karena memang panas bumi ya teman-teman. Nah itu bisa dilihat tuh uapnya. Jadi kami semua rombongan melalui jalan yang ada di Kamojang nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nyoba juga boleh. Intinya nanti di depan juga ada jembatan Kamojang. Nah salah satu cirinya kalau teman-teman udah arahnya bener nih, teman-teman pasti akan melalui Pertamina panas bumi gitu yang ada di Kamojang. Dan saya lihat ya teman-teman saya juga pada nikmatin ya, suami istri gitu semua pada nikmatin. Dan yang single-single apalagi motornya enteng banget, jadi enak banget. Cuman ya sebagai catatan, motornya kalau bisa sehat ya. Karena ini waktu itu saya berdua aja sehat kayaknya udah kepayahan gitu teman-teman. Kalau turun naiknya dahsyat banget. Dan jalanan ini nih menuju ke namanya Kamojang Hill Bridge gitu ya. Ini ekstrim teman-teman. Nah inilah Kamojang Hill Bridge, mantap banget ya. Ya begitulah teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di jembatan Kamojang dan ini lumayan tinggi ya lokasinya. Nanjaknya turunnya gila banget dan ya bisa dilihat sendiri ya. Ini jembatannya menghubungkan kota Garut dengan Ciwidey dengan Garut. Jadi dulu sebelum ada jembatan ini muternya lumayan jauh dan dengkek ya, tapi sekarang sudah dibikin ada seperti ini dan ini cukup baik gitu ya. Jadi sekarang ini sudah terhubung dengan baik gitu. Terima kasih. Terus Oke, setelah kita foto-foto dikit di jembatan, ya kita akhirnya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Pengalengan teman-teman. Nah dari sini tempatnya atau jalanannya tuh udah makin mengecil ya teman-teman. Di kanan kiri banyak banget pemukiman dan kami harus melalui jalur-jalur yang cukup gravel gitu ya. Jadi kayak gini nih teman-teman lihat, kayaknya mobil udah nggak bisa. Meskipun kami pakai peta atau peta mobil ya, tapi kayaknya udah nggak bisa ini. Sangat pas-pasan gitu kalaupun ada. Jadi harap berhati-hati, jangan percaya 100% sama peta yang ada di Google gitu ya. Teman-teman kayaknya juga harus ada sedikit mengeksplorasi gitu. Nah, memang jalanannya luar biasa banget ya. Walaupun kecil, tapi kanan kirinya tuh buat saya sih emang ini yang saya cari sih ya. Jadi udah nggak bisa lagi gitu ya. Bohong, hatinya seneng banget nih teman-teman. Nah ini jalanannya ini udah naik turun kecil, luar biasa banget nih, nguras torsi. Makanya saya bilang motornya harus sehat gitu teman-teman.
Ya, terlihat ya rombongan emang banyak. Rombongan kita emang banyak. Kalau nggak salah sekitar 14 motor ya kalau nggak salah gitu. Ya, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri kanan kirinya lumayan padat, pemukiman penduduk dan juga ada sawah-sawah gitu ya. Dan jalanannya nggak stabil, ntar mulus, ntar gravel gitu. Lumayan menantang. Nah, di sini ini saya standing nih teman-teman. Nah itu dia. Jadi ada jembatan yang rada patah. Nggak tahu ya gimana bikinnya. Nah, kita sempetin dulu nih akhirnya ke mie kocok Raja Tulang di Cikitu ya teman-teman, Green Hill Cikitu. Kita pesan-pesan, kita santai-santai dulu di sini karena udah jamnya makan siang nih teman-teman. Ya sekitar jam 12:30 kira-kira kita sampai di lokasi itu teman-teman. Nah ini teman-teman kita nih dari Depok dan HSFCI juga ada dari teman-teman kita yang nyusul juga dari anak Depok tapi dari beberapa tempat gitu ya, dan dari Bandung, dari mana. Ya setelah kita makan di mie kocok Raja Tulang gitu ya di Cikitu tadi di Green Hill, akhirnya kita ngelanjutin perjalanan lagi nih menuju Pengalengan. Wah dari sini jalanannya udah mulai agak lebih besar dan pemandangan kanan kirinya udah mulai gila lagi nih, makin dahsyat. Pengalengan emang bagus dan agak sejuk gitu teman-teman, meskipun agak-agak lihat sendiri tuh ya, silau banget, mataharinya terik tapi lumayan sejuk. Nah sini banyak banget tempat wisata teman-teman kanan kiri. Saya mungkin juga nggak hafal nih kanan kirinya tadi yang dilewatin apa itu. Tapi yang pasti kalau lewat Pengalengan ini menuju ke Kamojang, teman-teman pasti akan nemuin banyak banget tempat wisata kanan kirinya. Restoran lah, tempat buat outing lah, banyak banget teman-teman kanan kirinya. Dan suasananya kayak gini, jadi ada kebun teh campur pohon-pohon gitu ya. Nah asri banget, enak banget dilihatnya, bener-bener dahsyat gitu loh teman-teman. Dan oke, kita sempetin mampir dulu nih di kebun teh gitu teman-teman ya, untuk nungguin teman kita yang travel juga. Oke, kita udah ada di kebun teh, mantep banget dan bisa lihat sendiri ya. Jadi kebun teh ini adanya mau deket-deket Pengalengan. Jadi ada teman kita yang trouble, tadi saya yang trouble, saya ada copot rantai. Sekarang kayaknya teman saya nih. Ya kita tungguin aja ya, sambil kita lihat-lihat pemandangan di sini kayak gini nih guys. Emang bener-bener nggak ada obatnya nih. Emang kalau pergi ke tempat-tempat gini tuh rasanya pengennya kita stay aja ya, nggak mau pulang-pulang gitu ya, karena ijo banget, kebun teh banget. Aduh, lihat sendiri teman-teman, ada bunga-bunganya begini lagi. Aduh, udah itu jalanannya tuh baru dibeton teman-teman. Jadi dulu seingat saya memang jalur ini kayak batu-batuan lepas gitu ya, tapi sekarang udah dibeton dan cukup bagus. Bisa teman-teman lihat lah. Ya masih ada lah beberapa yang rusak-rusak, tapi overall total itu jalannya udah bagus banget. Boncenger yang baru, gimana pengalaman abis ngikut suaminya Bu? Kalian semua arogan ya? Arogan? Ya. Takut nggak? Takut. Takut. Yang ini gimana? Ini seru. Seru, bukan takut. Kalau yang ini mantap, yang takut cuma satu, anulir nggak dia? Oke. Kita nggak bisa ngezoom nih guys, cuman di sana ada yang habis patah hati di ujung sana. Nih tepatnya di sini nih. Kita tanyain yuk kenapa dia. Ada apa mulanya? Bang, lu menyendiri banget, kenapa bang putusnya bang? Kenapa bang? Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam karena apa? Udah ditolak sama manusia ya? Kubur dong gua. Kubur. Kenapa bang putus cintanya bang? Selingkuh? Enggak. Gua nggak bisa lihat rumput, jadi hidup di rumput aja. Atau bingung antara 2 atau 3 yang harus dipilih gitu ya? Ketawanya penuh makna guys. Ya bercanda-bercanda sedikit, habis itu kita makan juga tadi dan bercengkrama dengan teman-teman. Akhirnya ya sudah, kita lanjut lagi untuk
perjalanan pulang karena masih jauh banget ya teman-teman. Ini masih Pengalengan loh, tapi udah jam 6 sore. Ya prediksi mungkin jam 11, jam 12 nih nyampe Jakarta. Nah kita ke arah mana Cianjur gitu ya. Kita pasti akan melewati Masjid Agungnya ini gitu loh. Jadi saya nggak tahu nih namanya apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh dikomentarin di kolom komen ya. Gitu teman-teman. Nah kami semua udah cuma lumayan lelah nih masuk ke Cianjur ini ya, dan ya sudah mulai gelap lagi. Kami semua juga sudah mulai konsentrasinya agak bubar gitu ya. Jadi pace motornya udah mulai pelan gitu. Ya ini kembali lagi udah nyampe di gerbang Taman Asmaul Husna lagi nih. Dan kalau dari sini tuh kayak udah semangat banget gitu. Dan akhirnya ya sudah kami mampir untuk terakhir kali, dan akhirnya kita melanjutkan ke sana nanti dalam kondisi ya saya udah nggak ngevlog lagi gitu teman-teman. Oke, jadi setelah riding seharian ini, mungkin saya akan tutup vlog saya dalam perjalanan menuju ke Garut, pergi pulang Jakarta Garut di daerah mana ini ya, sekitar Cianjur mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, dan sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi guys.